Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya si bungkuk yang bernama Meng Fei mulai kehilangan akal sehatnya dan hendak bertarung habis-habisan dengan Xiao Yan. Namun dia dicegah oleh Lantian dan dikejutkan dengan kemunculan iblis bermata empat. Sial, ada yang salah. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat mata keempat orang itu tampak menyusut tajam. Tetapi Xiao Yan tetap tenang dan masih fokus memurnikan pil. Sementara itu avatar Yuan Shen bergabung dengan mereka berempat sehingga ketakutan di mata keempat orang itu mulai berkurang. Walaupun si bungkuk Meng Fei menjadi tenang, tetapi tatapannya pada Xiao Yan masih dipenuhi permusuhan. Saat berikutnya ada getaran hebat lainnya di platform diikuti dengan kemunculan dua sosok lainnya. Xiao Yan segera memusatkan pandangannya dan menyadari bahwa keduanya mirip dengan Wan Ji yang telah dimusnahkannya sebelumnya. Selain itu tampilannya juga cenderung konsisten. Melihat ini Xiao Yan sedikit mengerinyit. Saat ini jumlah musuh langsung bertambah dari 1 menjadi 4. Dan kekuatan keempatnya tidak biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifiknya, namun jika dinilai berdasarkan kekuatan monster tanpa wajah, maka semuanya akan sulit untuk dihadapi. Adapun saat ini Xiao Yan sendiri masih terus mengendalikan apinya. Meskipun sekarang keadaannya menjadi sedikit aneh, namun Xiao Yan masih berusaha keras menyelesaikan penyempurnaan pil naga. Sementara itu di luar tirai cahaya, Yetian terus menjelajahi dunia yang luas. Jumlah mayat di sini lumayan banyak. Aku menjadi cukup puas. Meskipun mayat-mayat ini sedikit dimutilasi, tetapi setelah aku memperbaikinya maka seharusnya bisa dipulihkan. Hanya saja, kebanyakan dari mereka adalah keabadian kaisar. Bagaimana mungkin tidak ada keabadian para dewa di sini? Wujud Yetian ini terlalu sangat aneh. Jika diperhatikan lebih detail, maka seseorang bisa melihatnya secara samar-samar di antara kumpulan awan. Dengan bentuk Yetian yang agak tidak beraturan, membuat sebagian orang menganggapnya sebagai harta karun. Sehingga mereka mengambil resiko dan bergegas menuju awan ungu kehitaman. Tetapi begitu mereka memasukinya, maka mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sial, ini tidak cukup. Harus mendapatkan lebih banyak lagi. Sampah-sampah ini paling banter hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Aku harus menemukan boneka iblis yang lebih kuat. Hanya dengan cara ini, aku dapat memiliki pasukan boneka iblis yang sangat kuat. Tidak, aku adalah iblis yang kuat. Mengapa aku merasa seperti sedang diperbudak? Jika asal-usulku tidak dipenjara oleh penjahat tercela itu di benda penekan jiwanya, maka aku bisa melarikan diri sekarang. Tetapi sepertinya dia tidak menipuku tentang perang dunia. Itu bisa dianggap sebagai sangat menarik. Sekarang aku bisa mengumpulkan lusinan orang. Itu tidak cukup. Aku harus menyempurnakan beberapa boneka iblis lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang tercela itu memandang rendah diriku. Pada saat ini terlihat awan ungu kehitaman terus menyapu di langit. Dan mereka yang terluka parah akan langsung tersapu ke awan ungu kehitaman. Hal ini benar-benar memicu gelombang ketakutan pada semua orang. Sehingga saat mereka melihatnya, semua orang akan berusaha untuk menghindarinya. Bahkan mereka yang sedang bertarung pun langsung berhenti sejenak lalu melarikan diri satu demi satu. Awan hitam pemakan manusia itu datang lagi. Lari. Lihat, ada banyak sekali mayat di awan itu. Apa-apaan ini? Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sial, aku harus pergi dari sini. Ucap beberapa sosok langsung berteriak ketakutan sambil bergegas melarikan diri. Sebagian besar orang yang terjebak di sini adalah mereka yang belum mengumpulkan ketiga segel emas. Lagi pula ada terlalu banyak kultivator dan terlalu sedikit makanannya.
Sehingga jika seseorang ingin mendapatkan bagian kuenya, maka tidak hanya membutuhkan keberuntungan saja, tetapi juga kekuatan yang cukup kuat. Hah, mengapa orang-orang ini berhenti bertarung? Kalau begitu, izinkan aku memberimu bantuan. Kalian harus hidup untuk berlatih, dan hanya dengan berjuang, kalian bisa berkembang. Ucap suara kekanak-kanakan Yetian datang dari awan kehitaman. Pada saat yang sama, kabut ungu hitam perlahan menyebar dan terus berkeliaran di dunia yang luas. Segera suara pertarungan yang sengit terdengar lagi. Pada saat ini semangat juang di mata mereka, ada juga sentuhan kegilaan gaya bertarung mereka. Agak merepotkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Lebih baik aku memberi mereka sedikit emosi. Dan ini akan diselesaikan dengan cukup mudah. Penampilan Yetian mulai mempengaruhi semua orang kuat yang memasuki dunia yang luas ini. Dan dia membuat tempat ini menjadi lebih berbahaya. Sehingga jumlah orang yang mati secara bertahap meningkat 2 kali lipat. Bunuh, bunuh, semakin banyak kalian membunuh, itu akan semakin baik. Ucap suara Yetian terus bergema. Tampaknya melihat medan perang yang kacau di depannya, ada hal yang paling ingin dilihatnya. Bersamaan dengan adegan itu, gelombang roh jahat juga terus mengalir ke langit. Bagaimanapun ini merupakan sumber kekuatan Yetian. Dengan medan perang yang menjadi lebih kacau, maka akan semakin banyak orang yang mati. Sehingga roh jahat akan terus terbentuk dan diserap oleh Yetian. Dibandingkan dengan pada saat Xiaoyan baru saja membebaskannya dari bendera penekan jiwa, tentu saja sekarang Xiaoyan tidak tahu berapa peningkatan kekuatannya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ukurannya. Bagaimanapun adegan ini juga sangat mengejutkan. Satu demi satu sosok-sosok tersebut ditangguhkan dan semua dalam posisi berdiri tegak. Semua fitur wajah mereka tampak sangat dilebih-lebihkan. Sementara itu kabut ungu kehitaman terus mengalir ke dalamnya. Terlihat beberapa sosok sudah tidak memiliki jiwa lagi. Namun sebagian lainnya belum kehilangan jiwanya. Saat berikutnya mereka semua berubah menjadi boneka iblis yang semakin kuat. Hahaha, jika saatnya tiba, izinkan aku membuat beberapa rencana dan membunuh tuan tercela itu, sehingga aku akan bebas. Ucap Yetian menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya. Kegilaan yang sepertinya ditutup-tutupinya di hatinya akhirnya terungkap secara bertahap. Sementara itu di dalam tirai cahaya tipis, ada beberapa pilar batu yang menjulang tinggi ke angkasa dan menghalangi sinar matahari. Adapun di platform yang besar tampak pertarungan telah dimulai. Saat ini ekspresi wajah keempat orang itu tampak sangat jelek. Saat sosok-sosok itu muncul di depan mereka, tidak ada seorang pun dari keempat orang ini yang benar-benar bisa menghadapinya. Bagaimanapun mereka baru mencapai keabadian para dewa setengah langkah. Kalian berempat, apakah kalian yakin bisa menghadapi monster tanpa wajah itu? Ucap suara Xiaoyan tiba-tiba keluar. Dan keempat orang itu tercengang saat mendengarnya. Bahkan si bungkuk Meng Fei pun tidak berani menunjukkan kemarahannya lagi. Bagaimanapun sekarang dia sudah lebih tenang dan matanya juga dipenuhi ketakutan. Setidaknya dia merasa bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sederhana. Jika tidak, bagaimana mungkin dia masih tetap tenang menghadapi situasi hidup dan mati ini? Baik senior, serahkan monster tanpa wajah itu kepada kami. Ucap Lantian buru-buru setuju dan 3 orang lainnya juga terlihat tidak keberatan. Hal yang terbaik adalah tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, maka nasib kalian juga akan sama. Ucap Xiaoyan mendengus dingin dan melihat ke kejauhan. Saat ini ketiga makhluk lainnya sedang menstabilkan sosoknya. Dan berubah menjadi pelangi panjang yang memicu ledakan sonik. Mereka langsung menuju ke arahnya. Saat memasuki tempat ini aku merasa seperti sedang diincar. Mungkinkah karena avatar Yuan Shenku? Bagaimanapun aku belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Ucap Xiaoyan meragukan kata-kata mereka sebelumnya. Dari perkataan keempat orang itu, dia bisa memastikan bahwa situasi ini memang disebabkan olehnya. Jika mereka benar-benar bertemu keempat iblis ini sekaligus, aku yakin mereka berempat sudah lama mati di sini.
Ucap Xiaoyan menduga kekuatan Raja Iblis bermata empat merupakan keabadian para dewa tingkat pertama. Dan dua lainnya yang baru muncul memiliki nafas yang semakin kuat. Mereka mungkin berada pada keabadian para dewa tingkat kedua. Sehingga Xiaoyan tidak ingin gegabah dalam pertarungan ini. Semangat juang di mata Xiaoyan. Pada saat ini semangat juang di mata Xiaoyan berangsur-angsur meningkat. Terlepas dari apakah dirinya yang menyebabkan masalah ini atau tidak, setidaknya pertarungan yang terjadi saat ini juga merupakan kemajuan baginya. Jika Tian Junsu ini benar-benar bisa dibawa pergi, maka aku harus mendapatkannya. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Di dalam tirai cahaya, Lan Tian dan yang lainnya menghadapi monster tanpa wajah. Sedangkan avatar Yuan Shen menghadapi tiga sosok lainnya. Di bawah pengalihan avatar Yuan Shen, wujud asli Xiaoyan terus mengontrol kekuatan apinya. Saat dia mengangkat tangannya, nyala api itu seperti naga yang berenang dan pilnya digantung di atas kuali obat. Jika seseorang memperhatikannya, maka mereka dapat melihat dengan jelas ada bayangan 9 naga. Semua bayangan itu membuka mulut mereka ke atas. Dan secara samar-samar seseorang bisa mendengar auman naga. Saat berikutnya avatar Yuan Shen langsung bergegas ke arah Xiaoyan untuk melindunginya. Bagaimanapun ini adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil. Apapun yang terjadi, aku harus berhasil menyempurnakan pil ini. Sebelum Xiaoyan berhasil menyempurnakannya, ketiga sosok itu langsung bergegas ke arahnya. Segera avatar Yuan Shen melangkah maju dan tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki. Terlihat tinju yang dipenuhi cahaya kemasan menutupi langit dan menutupi platform. Tinjunya terus melolong ke arah mereka. Namun ketiga sosok ini juga bukanlah vegetarian. Raja Iblis bermata empat adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Pada saat yang sama, keempat pupil matanya meledak dengan seberkas cahaya. Dan dia menyerang ke arah avatar Yuan Shen dengan keras. Adapun dua sosok lainnya juga muncul di sisi kiri dan kanan. Mereka masing-masing memegang pedang panjang dan pisau panjang yang semuanya mengandung kekuatan yang mengerikan. Serangan ini mungkin tidak memiliki banyak trik yang mewah, namun kekuatannya sungguh menakjubkan. Konfrontasi tersebut membuat seluruh platform terguncang hebat. Terlihat ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap. Bagaimanapun tubuh utamanya belum menyatu dengan avatarnya, sehingga ada banyak kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh avatar Yuan Shen-nya. Semisal keterampilan bertarung 7 langkah dewa pembunuh milik Yang Mulia. Jadi sekarang dia hanya bisa menggunakan kemampuan avatar Yuan Shen untuk bertarung. Bagaimanapun avatar Yuan Shen-nya sekarang adalah tubuh keabadian fisik super raksasa yang legendaris. Namun saat ini dia tidak langsung meledak dengan kekuatan tubuh keabadian fisik super raksasanya. Aku tidak ingat berapa banyak orang di klan Cimi yang sudah mati karena mengandalkan kekuatan tubuh keabadian fisik bintang 9. Sekarang pergilah ke neraka, dasar sampah. Ucap salah satu sosok yang mirip Wanji langsung berteriak dengan sarkastik. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah mereka nyata atau asli, namun kata-katanya sama persis seperti saat Wanji pertama kali muncul. Mereka juga memiliki jiwa. Hanya saja mereka terjebak di dalam aliran sungai waktu yang panjang. Kita diperintahkan untuk menanganinya dengan cepat. Ayo kita kalahkan dia. Bagaimana mungkin hal seperti ini membuat kita harus mengambil bersama? Ini benar-benar seperti memasak ayam di kuali untuk sapi. Dia menggunakan lebih banyak bahan dari yang seharusnya. Ucap kedua sosok itu sama sekali mengabaikan Raja Iblis bermata empat yang juga mengambil tindakan. Tampaknya misi mereka adalah membunuh Xiaoyan dan tidak mempermasalahkan apakah Raja Iblis bermata empat mengambil tindakan atau tidak. Meskipun tubuh keabadian fisik bintang 9 itu kuat, namun itu masih belum memiliki kemampuan untuk melawan keabadian para dewa. Terlebih lagi kami telah menembus setengah langkah tingkat kedua, sehingga kami dapat dengan mudah membunuhmu. Ucap keduanya memandang avatar Yuan Shen dengan jijik. Segera mereka bergegas menyerangnya dengan pedangnya. Dan energi pedang bergegas menyelimuti avatar Yuan Shen. Saat melihat adegan ini, avatar Yuan Shen langsung mengepalkan tinjunya.
Jika hanya mengandalkan kekuatan avatar Yuan Shen saja, maka itu tidaklah cukup untuk menahan semua serangan mereka. Saat dia sedang bersiap menghadapi serangan kedua sosok itu, tiba-tiba pukulan Raja Iblis bermata empat langsung menghantam dadanya. Meski avatar Yuan Shen memiliki tubuh yang besar, tetap saja dia tidak dapat menahan serangannya. Sehingga dia memuntahkan seteguk darah emas. Bersamaan dengan itu tinjunya juga meledak. Walaupun demikian, energi pedang yang kuat dari keabadian para dewa bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya diimbanginya. Dia hanya bisa mengangkat tangan untuk memblokirnya. Dan saat berikutnya terdengar suara daging yang terkoyak menyebar. Daging dan darah di lengan avatar Yuan Shen langsung dipotong, sehingga memperlihatkan tulang putihnya. Tetapi ini merupakan hasil yang jauh lebih baik dari yang dibayangkan Xiaoyan. Setidaknya untuk avatar Yuan Shen, ini bukanlah cedera yang serius. Tentu saja orang pertama yang harus diserang adalah Raja Iblis bermata empat. Bagaimanapun dia harus membunuh yang terlemah dulu. Meskipun Raja Iblis bermata empat itu kuat, namun dia masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kedua sosok ini. Dia seharusnya menjadi bagian dalam persidangan di sini. Seperti halnya iblis tanpa wajah. Namun kedua orang ini seharusnya tidak seperti dua sosok lainnya. Mereka terlihat sangat mirip dengan Wan Ji dan yang muncul di Istana Su. Ini bisa dianggap seperti boneka yang dimurnikan secara bersamaan. Xiaoyan terus bertanya-tanya, dari mana asalnya semua sosok-sosok ini? Jika ini diatur oleh orang lain, siapa di balik semua ini? Mungkinkah setelah memasuki gerbang kuno segala sesuatu yang terjadi di sini diatur olehnya? Seringkali penampilannya tampak mirip. Namun selain itu tidak ada yang aneh dengan kekuatan mereka. Hanya saja kecuali kepada Xiaoyan, sepertinya keberadaan ini tidak memiliki rasa kasihan kepada siapapun yang datang ke sini. Dengan kata lain, hal ini bisa dianggap tidak masuk akal. Tampaknya roh dunia kuno dewa abadi dan iblis seharusnya tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Sosok-sosok yang muncul di sini juga sangat kuat, dan Xiaoyan mungkin akan kesulitan untuk membunuhnya. Tetapi secara keseluruhan itu masih dalam jangkauan yang bisa ditangani Xiaoyan. Itulah sebabnya Xiaoyan merasa aneh. Jika memang ada seseorang di balik layar yang mengatur semua ini, maka hanya ada satu kandidat di dalam benak Xiaoyan dan itu adalah sosok nomor 4. Bagaimanapun Xiaoyan sudah merasakan pengaturan dari monster tua seperti Yang Mulia dan Shizun. Apalagi sosok nomor 4 juga merupakan orang kuat yang telah hidup di zaman mereka. Ada kemungkinan dia melakukannya untuk tujuannya sendiri dan tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Namun Xiaoyan juga tidak tahu apakah hal ini dilakukan nomor 4 karena dia tidak memenuhi keinginannya, atau ini memang pengaturan dari Yang Mulia. Bagaimanapun kedatangannya ke sini karena saran dari Ratu Kuil Kuno. Mereka di sini bukan untuk membunuhku. Sepertinya dia membuat pengaturan untukku berlatih di sini. Selain itu setelah membunuh mereka, aku juga dapat membuat token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis menjadi lebih lengkap. Kelihatannya ini pasti perbuatan wanita itu. Hanya saja caranya melakukan ini sungguh aneh. Apalagi mereka terus-menerus bermunculan. Ucap Xiaoyan tidak bisa menebak alasannya yang sebenarnya. Dia juga merasa seluruh makhluk di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis mempunyai pemikiran yang sangat aneh. Sehingga Xiaoyan tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Saat avatar Yuan Shen bergegas menuju Raja Iblis bermata 4, yang terakhir tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Sehingga itu mengejutkannya. Segera kedua sosok lainnya kembali menyerang avatar Yuan Shen. Seketika deru cahaya pedang memotong tubuh avatar Yuan Shen dengan gila-gilaan. Bahkan jika avatar Yuan Shen mengubah ukuran tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dia masih tidak bisa menghindar. Serang dan tahan dia sampai aku membunuhnya dengan satu tebasan pedangku. Ucap pria yang memegang pedang itu berteriak lalu dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Pedang panjang itu melesat ke langit dan awan langsung berubah kusam. Seolah-olah itu sedang mendidih. Kemudian kumpulan asap mulai berputar. 9 pedang hukuman cutian.
Saat berikutnya terlihat pedang besar yang berubah menjadi pedang setinggi ratusan kaki dan perlahan menyapu keluar dari awan yang berputar-putar. Terdengar suara mendesing dari pedang raksasa. Itu jelas masih berada di atas kepalanya. Namun di tubuh Avatar Yuan Shen muncul luka besar dan kecil yang sepertinya terpotong oleh benda yang tajam. Seketika darah emas menutupi tubuhnya, bahkan dengan kecepatan pemulihannya yang mengerikan, aliran darahnya masih tampak mengejutkan. Tubuh keabadian fisik bintang 9-mu tidak mungkin bisa menahan pedangku, ucap sosok pria itu. Pada saat yang sama, tubuh Avatar Yuan Shen terlihat bergetar hebat, tetapi saat ini wajahnya tetap tenang. Karena tidak jauh darinya aroma pil sudah menyebar. Pada saat ini akhirnya Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil 9 naga. Xiaoyan berdiri dan di bawah telapak kakinya muncul guntur ekstrim, dalam sekejap tubuhnya langsung menghilang. Mereka mungkin berpikir bahwa Avatar Yuan Shen adalah jati dirinya yang sebenarnya, sehingga mereka tidak menyadari tubuh asli Xiaoyan lah yang sedang memurnikan pil. Saat pedang raksasa itu perlahan jatuh, terlihat ada dua sosok yang saling tumpang tindih menjadi satu. Itu hanyalah pedang. Kenapa kau berpikir aku tidak bisa menanganinya? Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.